Di lautan yang biru, kehidupan berputar dengan segala rahasianya. Jutaan tahun berlalu telah membawa mereka beradaptasi dengan lingkungannya, menciptakan kekuatan dalam dirinya yang membuat mereka menjadi penguasa lautan. Predator yang cantik namun juga cerdik. Dengan kelompoknya sanggup menunjukkan harmoni dalam strategi berburu yang cermat. Dengan tubuh hitam putihnya yang memikat, dia pun berubah menjadi monster lautan yang terkuat. Julukan Killer Whales pun mampu dia dapat. Inilah Orca, paus pembunuh. Yap, paus orca. Paus ini juga dikenal sebagai killer whales atau paus pembunuh. Makhluk hidup lautan sebagai salah satu predator laut yang paling mengesankan dan kompleks di bumi. Nama ilmiah paus orca adalah Orcinus orca. Meskipun mereka sering disebut sebagai paus pembunuh, mereka sebenarnya lebih dekat terkait dengan lumba-lumba daripada paus sejati. Mereka termasuk dalam keluarga Delphinidae, yang artinya mereka lebih dekat dengan lumba-lumba dan pesut daripada dengan jenis paus lainnya. Paus orca memiliki penampilan yang sangat khas dengan pola warna hitam dan putih yang sangatlah mencolok. Mereka memiliki tubuh besar dan berotot dengan sirip punggung yang besar dan khas paus orca. Paus orca adalah makhluk yang luar biasa, tidak hanya karena kekuatan dan cerdiknya dalam berburu, tetapi juga karena keberagaman budaya dan perilaku yang dimiliki spesies ini dalam memberi warna berbagai populasi di seluruh dunia. Evolusi paus orca dan kelompoknya, yaitu Cetacea, berasal dari mamalia darat yang kemudian beradaptasi untuk hidup di air dan telah mengalami perubahan signifikan selama jutaan tahun. Dimulai dari makhluk darat seukuran serigala, yaitu Pachycetus, yang merupakan hewan darat, mulai mencari makanan di perairan dangkal. Seiring berjalannya waktu dan evolusi, keturunan dari Pachycetus dan kelompok serupa mengalami perubahan yang signifikan untuk beradaptasi dengan lingkungan laut. Mereka mengembangkan sirip yang lebih panjang, ekor yang lebih kuat, dan adaptasi anatomis lainnya yang memungkinkan mereka berenang dan berburu mangsa di dalam air dengan lebih efisien. Selama jutaan tahun, proses evolusi ini menghasilkan beragam jenis Cetacea, termasuk paus pembunuh atau orca. Sisa-sisa evolusi ini dapat ditemukan di sirip depan mereka, di mana terdapat tulang pergelangan tangan dan tulang jari yang dulu mereka gunakan. Serta ditemukan tulang yang tidak berfungsi yang diperkirakan adalah sisa dari tulang belakang. Jadi secara umum, evolusi Cetacea adalah contoh menarik dari bagaimana adaptasi terhadap lingkungan baru dapat mempengaruhi perubahan morfologi, perilaku, dan anatomi hewan sepanjang jutaan tahun. Paus pembunuh memiliki pola warna yang khas, dengan tubuh bagian atas berwarna hitam dan bagian bawah berwarna putih. Ukuran terbesar bisa mencapai 9 meter dengan bobot seberat 10 ton. Walaupun badannya yang besar ini, mereka dapat mendorong tubuhnya dengan cepat saat berenang, karena orca memiliki bentuk tubuh yang sangat aerodinamis dengan kepalanya yang tumpul. Hal ini membuat orca menjadi perenang tercepat kedua di lautan dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Uniknya lagi, orca juga mampu melompat setinggi 5 meter dari permukaan air. Sirip punggung orca juga sangat mencolok dan besar. Sirip ini dapat tumbuh hingga setinggi 2 meter pada jantan dan lebih pendek pada betina. Sirip punggung yang besar ini membantu dalam menjaga keseimbangan saat berenang dan juga digunakan untuk mengatur suhu tubuh karena memiliki jaringan vaskular yang mengandung darah untuk membantu pendinginan. Ekornya yang besar berfungsi sebagai mesin penggerak utama untuk berenang, membantu mereka bergerak dengan cepat dan mengendalikan arah pergerakan. Ekor ini juga terkadang digunakan orca untuk menggampar mangsanya.
Otak orka adalah salah satu yang terbesar di antara hewan mamalia termasuk manusia. Ukuran otak yang besar ini memberikan ruang untuk area otak yang disebut dengan lobus frontal. Lobus frontal di otak orka inilah yang terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemahaman sosial. Lobus frontal juga cenderung terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini membuat keunggulan otak orka dari paus lainnya, sehingga mampu terlibat dalam pemrosesan informasi yang lebih rumit, kemampuan berpikir kompleks, emosi, dan komunikasi. Ini menjadikan orka menjadi salah satu hewan yang paling cerdas di laut. Orka adalah hewan yang hidup dalam kelompok sosial yang kompleks dan terstruktur, seperti sebuah keluarga atau kelompok sosial. Kelompok ini sering disebut sebagai pod. Hidup berkelompok memberikan banyak manfaat bagi orka, termasuk dalam berburu, perlindungan, reproduksi, dan komunikasi. Pod ini terdiri dari beberapa individu yang memiliki hubungan keluarga langsung, seperti ibu, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Hubungan antara anggota pod sangat penting, dan orka memiliki sistem sosial ini. Dalam pod ada struktur hierarki yang terbentuk berdasarkan umur, pengalaman, dan peran dalam kelompok. Orka yang lebih tua dan lebih berpengalaman cenderung memiliki peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan kelompok dalam hal berburu. Orka seringkali memiliki pembagian tugas dalam kelompoknya. Beberapa kelompok mungkin memiliki peran dalam mencari mangsa, sedangkan yang lain mungkin memiliki peran dalam menjaga anak-anaknya. Ini membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah dan memaksimalkan efisiensi berburu. Salah satu hal yang paling menarik tentang orka adalah kemampuan mereka untuk berburu bersama dalam kelompok. Mereka sering menggunakan strategi berburu yang rumit dan terkoordinasi untuk menangkap mangsa. Orka juga dikenal memiliki budaya yang diajarkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Mereka mengajarkan teknik berburu dan perilaku sosial tertentu kepada anggota muda dalam pod mereka. Hal ini dapat membuat sebuah pod memiliki keahlian khusus yang unik. Terkadang beberapa pod yang lebih kecil dapat berkumpul dan membentuk kelompok yang lebih besar untuk berburu atau berinteraksi sosial. Ini menunjukkan tingkat fleksibilitas dan dinamika dalam kehidupan sosial orka. Orka juga mampu berkomunikasi melalui berbagai cara, termasuk suara, gerakan tubuh, dan perilaku sosial. Mereka memiliki beragam suara atau cetakan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota pod lainnya. Setiap pod memiliki cetakan yang unik, mirip dengan sidik jari manusia. Terus, kenapa hewan cantik ini malah disebut dengan paus pembunuh? Nama paus pembunuh sebenarnya adalah terjemahan dari nama bahasa Spanyol, Balena asesina, yang pertama kali digunakan oleh pelaut Spanyol pada abad ke-18. Nama tersebut mencerminkan perilaku orka yang terciduk sedang terlibat dalam berburu dan memangsa mamalia laut besar seperti paus biru. Bayangkan, makhluk laut terbesar saja dilawannya. Hal ini karena paus orka dalam hal berburu dan menangkap mangsa yang lebih besar daripada ukuran individu mereka sendiri dilakukan dengan bekerja sama dalam kelompok mereka. Kemampuan bekerja sama, gigi yang tajam, tubuh yang besar namun agresif dan lincah, serta kecerdasan mereka yang tinggi membuat mereka menjadi pemangsa yang efisien dan seringkali menakutkan bagi mangsa mereka. Lalu bagaimana bila orka berhadapan dengan hiu yang sudah terkenal ganas? Oke, ini penjelasannya. Kemampuan orka untuk menyerang hiu adalah salah satu contoh dari keahlian berburu mereka. Meskipun hiu adalah pemangsa laut yang kuat dan memiliki reputasi sebagai predator yang ganas, orka memiliki beberapa keunggulan yang memungkinkan mereka untuk menyerang hiu, termasuk spesies hiu besar seperti hiu putih. Hiu merupakan hewan soliter, dalam mencari mangsa cenderung melakukan sendirian. Sedangkan orka bekerja sama dalam kelompok untuk berburu mangsa. Hal ini dapat menyulitkan hiu apabila berhadapan dengan geng orka. Orka memiliki beberapa strategi yang efektif untuk melumpuhkan hiu selama proses berburu. Orka yang cerdas akan mengincar bagian tubuh yang rentan dari hiu seperti sirip dan ekor. Menghancurkan atau melukai sirip atau ekor membuat hiu kehilangan kemampuan berenang secara efektif dan membuatnya tidak mampu melarikan diri.
Orka juga menggunakan kecepatan dan ukuran mereka untuk mengganggu konsentrasi dan keseimbangan hiu. Dengan berenang dengan cepat di sekitar hiu, orka bisa membuat hiu menjadi bingung dan kesulitan mengarahkan gerakan yang benar. Orka juga membenturkan tubuhnya yang besar dan dapat membuat hiu jadi oleng. Orka kadang-kadang menggunakan teknik gelombang untuk melumpuhkan hiu. Mereka dapat menghasilkan gelombang besar yang mendorong hiu ke arah yang tidak diinginkan. Bahkan, hiu bisa sampai terangkat ke udara. Dalam beberapa kasus, orka telah tercatat menyerang hiu langsung di bagian tubuh yang berhubungan dengan sistem saraf, seperti mata. Bahkan di beberapa kasus, orka menyerang bagian perut dengan memangsa liver hiu. Uniknya, orka tidak memakan seluruh badan hiu, hanya livernya saja. Hal menakutkan ini membuat hiu yang mengetahui daerah ini wilayah kekuasaan orka akan memilih mencari aman dan meninggalkan daerah tersebut sedikitnya sampai 1 tahun. Ya, daripada dibantai bro, apalagi bisa merusak reputasi hiu sebagai hewan ganas. Hewan ganas kok mati memalukan, ya begitu kali ya. Makanan orka dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis dan populasi spesifik. Kalau ada penguin, ya penguin mereka sikat. Kalau ada anjing laut mereka embat. Hiu saja mereka lawan, apalagi hewan mungil ini yang tak berdaya. Sebelum dimakan, hewan kecil ini dijadikan mainan dahulu. Sadis ya bro, ya tapi itulah dunia hewan. Mereka juga butuh hiburan kan. Kalau ada singa laut, ya singa laut disikat juga. Dengan teknik berburu yang cerdas, orka akan membuat gelombang untuk menjatuhkan singa laut yang berlindung di atas dataran es. Singa laut yang jatuh pun akan menjadi santapan orka. Singa laut dan anjing laut yang di daratan saja tidak luput juga dari serangan orka. Mangsa ini akan dibanting-banting dengan ganasnya. Namun, kenekatan orka menyantap mangsa yang di daratan terkadang membuat dirinya terjebak dan terdampar. Benar-benar perpaduan yang kompleks antara kecerdasan yang tinggi, kerjasama tim yang kompak, fisik yang kuat, dan naluri berburu mangsa membuat hewan satu ini sangat ditakuti di perairan dan layak menyandang gelar paus pembunuh sebagai pencabut nyawa di lautan. Wih, ngeri. Nama latinnya Orcinus orca. Secara harafiah diterjemahkan menjadi Raja Kematian. Julukan yang ngeri nih bro. Tapi ingat, kalau ketemu orka jangan takut bro. Walaupun paus ini gelarnya mengerikan, secara umum orka adalah hewan yang tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi manusia di lingkungan alaminya. Orka hanyalah predator laut yang cenderung memburu mamalia laut, ikan, dan hewan laut lainnya. Mereka nggak suka menyerang manusia. Yang ada di dalam benak orka, manusia bukanlah makanan bagi mereka. Terkadang orka seringkali mendekati kapal untuk berinteraksi dengan manusia. Namun, dalam kasus-kasus seperti ini, orka biasanya menunjukkan perilaku yang ramah dan hanya penasaran saja, bukannya sikap yang agresif. Meskipun mereka adalah pemangsa yang kuat dan cerdas, insiden serangan terhadap manusia oleh orka sangat jarang terjadi. Malah bisa dilatih jadi hiburan di kolam wisata. Tetapi dewasa ini, habitat paus orka mengalami beberapa ancaman. Pertama, perubahan iklim. Adanya pemanasan global dan perubahan iklim berdampak pada ekosistem laut di mana paus orka hidup. Perubahan suhu laut, peningkatan intensitas badai, dan pencairan es laut dapat mempengaruhi ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan secara keseluruhan. Kedua adalah polusi. Polusi laut seperti limbah plastik, bahan kimia beracun, dan minyak bisa merusak habitat laut orka. Kontaminan ini dapat memasuki rantai makanan dan berdampak pada kesehatan hewan-hewan laut termasuk paus orka. Yang ketiga adalah penangkapan ikan berlebihan. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengurangi ketersediaan makanan bagi paus orka. Jika pasokan makanan berkurang, ini bisa berdampak negatif pada kelangsungan hidup dan kesehatan populasi paus orka. Yang keempat adalah gangguan manusia. Aktivitas manusia seperti pemburuan ikan komersial, lalu lintas kapal dan pariwisata berpotensi mengganggu habitat paus orka. Suara bising dari kapal-kapal dan alat berat laut lainnya dapat mengganggu komunikasi dan navigasi paus orka. Kelima adalah penurunan populasi makanan. Beberapa populasi ikan yang menjadi makanan utama paus orka mengalami penurunan populasi karena penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan pada paus orka.
Jadi kita sebagai manusia wajib melakukan upaya konservasi dan perlindungan terhadap habitat paus orca. Ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini. Bisa dengan cara melibatkan upaya untuk mengurangi polusi, mengelola penangkapan ikan secara berkelanjutan, mengurangi gangguan manusia, dan memonitor perubahan iklim. Melindungi habitat alami paus orca juga berdampak positif pada keseluruhan ekosistem laut. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Saya rasa sudah cukup informasi terkait paus orca. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Semoga nanti admin bisa menjawabnya. Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.